Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita masih membahas kasus Vina ya, saudara-saudara, di mana sebelum kita mulai, kita melihat video cuplikan dulu masih bersama Bu Widya. Oke, langsung saja kita mendengarkan video cuplikan dari Bu Widya. Gara-gara orang pansos di atas kasus yang namanya Vina ini, satu calon wali kota, kedua calon gubernur, kemudian kemarin kita pernah menanyakan yang namanya CCTV yang di Indomaret itu, katanya nggak bisa, ibu itu udah nggak bisa karena udah lama, udah di delete. Tapi kalau memang ada kemauan itu pasti bisa ya, walaupun CCTV yang 2 titik itu diambil. Nah, setelah ada orang pansos ini ya belusukan ke sana kemari, maka timbullah lagi narasumber baru, maka muncullah lagi orang praktisi baru ya. Kenapa bilang begini, untuk apa CCTV ya kan? Lah akhirnya kan jadi jelimet sendiri dia kan. Orang mah rileks aja tadinya ya kan, cukup limpahkan dulu ke yang namanya Mabes Polri. Kenapa sekarang ini muncul salah satu praktisi atau apakah dia itu pengamat ya, berpihak ke satu golongan. Ini dia di luar yang namanya kasus, seperti arahannya tuh, arahan dia itu bicara sepertinya di luar kasus ya, untuk kepentingan golongan seseorang. Kenapa? Justru kamu yang di sana pansos ya, ini mulai diserang. Ada 2 orang praktisi yang udah mulai menyerangmu ya. CCTV di sana, di sini kamu akan dihalangi. Makanya kamu itu akan dihalangi. Ingat kata-kata saya, kamu itu mau jadi ini, belusukan ke sana ke sini, kamu akan dihalangi dengan cara apapun. Itulah mereka. Kamu nggak bisa kalahkan mereka. Saya katakan nggak bisa kamu kalahkan mereka. Ya, ini udah bertahun-tahun, 8 tahun. Saya udah bilangin dulu, kamu itu akan digunakan secara apapun menghalangi kamu. Sekarang udah mulai muncul, belum diterbitkan di mana-mana pemberitaan itu. Ya kan, udah 2 orang muncul, 2 praktisi. Ya kan, yang akan menghalangi kamu. Kamu menanyakan CCTV ke sana kemari, katanya untuk apa kamu? Tuh, itu salah satu udah mulai ada serangan untuk kamu sendiri. Ya kan? Nah, kemudian kamu katanya tidak mau mencari DPO, kata Sudirman, yaitu Ilmiah Sudirman. Kenapa kamu nggak saksikan itu Sudirman sekarang ini? Iya, jadi itulah video cuplikannya saudara-saudara dari Bu Widya. Kita sudah mendengarkannya. Nah, ini bagaimana menurut saudara-saudara atas video cuplikan tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian atau tanggapan kalian di kolom komentar ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Dede, salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini mulai buka suara mengenai pengalamannya yang penuh penyesalan. Dalam sebuah wawancara dengan itu, Kang Deddy Mulyadi ya, saudara-saudara, itu mengungkapkan betapa dirinya merasa bersalah karena memberikan kesaksian palsu yang membuat 8 orang tidak bersalah dihukum. Mengikuti penjelasan Dede, terdapat cerita yang mengejutkan saudara-saudara, di mana mengenai bagaimana ia terlibat dalam kasus tersebut ya. Dede awalnya mengaku bahwa ia tidak mengetahui detail peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube Kang Deddy itu ya, KDM, di mana Dede menyatakan, "Saya bingung. Saya bilang, apa ini nggak keberatan?" kata saya. Kata dia, "Ya udah ngikutin aja," katanya. "Ya, saya dalam hati ya sebenarnya saya pingin Pak, nggak mau jadi saksi. Saya pingin keluar dari situ, cuman saya sudah di dalam, saya bisa apa maksudnya?" Kata Dede.
Menurut Dede, ia merasa tertekan dan bingung ketika diminta menjadi saksi. Ia bahkan tidak memahami hukum dengan baik. Nah, lalu dalam penjelasannya, Dede mengakui bahwa ia mendapat arahan dari Aep dan Rudiana. Sebelum itu memasuki ruangan BAP ya, berita acara pemeriksaan. Nah, Aep dan Rudiana memberinya skenario yang harus diikuti, yaitu melaporkan bahwa ia melihat sekelompok orang yang melempari rumah dengan batu dan bambu. Lalu Deddy Mulyadi menanyakan, saudara-saudara, kamu diminta jadi saksi ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana. Dan Aep, setelah itu kamu masuk ke ruangan? Tanya Kang Deddy. Lalu Dede menjawab, masuk ke ruangan Pak, tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung. Ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempari batu, bawa bambu. Nah terus sama pengejaran itu sudah diomongin dari luar dulu Pak, kata Dede ya. Nah, Dede lalu mengungkapkan bahwa ia tidak hanya dipengaruhi oleh Aep dan Rudiana, tetapi juga merasa tertekan untuk mengikuti cerita yang sudah dibuat, saudara-saudara. Di mana Dede mengatakan lagi, saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Ia mengaku bahwa setelah melihat dampak dari kesaksiannya, yaitu 8 orang dihukum seumur hidup, rasa penyesalan semakin mendalam. Nah, lalu Deddy Mulyadi juga menanyakan bagaimana Dede merasa mengetahui bahwa kesaksiannya telah menyebabkan penderitaan yang besar. Dede menjawab, tahu Pak, sebenarnya juga dari kemarin pas viral ya, saya pengen Pak keluar media berkata jujur, cuma saya berpikir panjang Pak, saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Nah, dalam wawancara tersebut, Dede juga menceritakan bagaimana ia terpaksa mengikuti skenario yang diberikan Aep dan Rudiana. Ia merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain. Iya, baik. Saudara-saudara, sampai sini dulu kita akhiri videonya. Terima kasih buat saudara-saudara yang udah menonton dan sudah support aku di update terbaru kasus Vina tersebut. Dan jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.